Bapak Ibu silakan duduk kembali. Si Kai saat ini ada di Denpasar dan saat ini dia ingin berjumpa dengan saya. Kamu kan tahu, anak-anak saya tidak ada yang tahu cerita ini. Apa jadinya jika mereka tahu kalau papinya punya masa lalu yang kelam? Tapi sudah tidak ada pilihan lagi, bro. Kamu harus terbuka akan masalah ini. Anak-anak juga sudah dewasa. Apapun maksud Kay temui kamu harus bersyukur. Karena apa? Karena dia mau ketemu yang disebut papa selama ini dari kecil. Dan syukur kamu telah menyelesaikan masalah ini dengan mamanya. Paling tidak bebannya tidak terlalu berat lagi. Bagaimana suatu saat mereka berkenalan dan jatuh cinta. Dan mereka tidak tahu mereka saudara. Ini yang menjadi concern Mami selama ini, Pi. Yuk kita pulang. Nanti malam kita ajak anak-anak bicara. Papi harus kuat dan siap untuk terbuka kepada mereka. Dan siap juga untuk menerima reaksi mereka. Asik banget nontonnya. Apa sih yang ditonton? Papi lagi seru-serunya malah diganggu. Ya udah, kalau gitu kita ngobrol-ngobrol aja ya. Bagaimana kuliah kalian hari ini? Cece, udah diterima belum proposal skripsinya? Ya kebetulan sih besok harusnya ke kampus lagi deh. Soalnya mau ketemu dosen pembimbing. Katanya mau diskusi judul. Aman lah itu pasti. Puji Tuhan. Kamu gimana, Dek? Katanya kemarin submit tugasnya ada kendala? Enggak, itu masalah link kampus aja kemarin. Anak-anak, Papi boleh minta waktunya sebentar nggak? Kok jadi serius gini sih? Ya anak-anak, ada yang ingin Papi sampaikan kepada kalian. Joan, Elis, ada sesuatu yang harus Papi sampaikan. Sesuatu yang sudah Papi simpan lama sekali. Papi minta maaf, karena baru sekarang Papi mengatakannya. Hah? Ada apa, Pi? Kok muka Papi serius banget? Papi sakit? Bukan, ini tentang masa lalu Papi. Jauh sebelum Papi menikah dengan mami kalian, Papi sudah pernah memiliki seorang anak dari hubungan Papi sebelumnya. Maksud Papi? Papi pernah adopsi anak? Atau gimana? Bukan, Lis. Dia koko kalian. Selama ini, dia tinggal jauh dari kita bersama mamanya. Dan karena satu dan lain hal, pada masa muda Papi putus hubungan dengan mereka. Tunggu. Jadi Papi punya anak lain? Dan selama ini kita punya Koko dan kami gak ada yang tahu. Bahkan Mami. Mami kalian sudah tahu. Bahkan sebelum kami menikah. Kami sepakat untuk menyimpannya sampai kalian cukup dewasa. Dan dia sekarang pun sudah dewasa. Dia menghubungi Papi dan ingin kesini untuk berkenalan dengan kita. Oh, karena dia datang makanya Papi baru cerita. Tidak, Nak. Kami sudah sepakat akan bercerita kepada kalian ketika kalian dewasa. Tapi keburu koko kalian datang. Jadi inilah saatnya. Oh, Mami gampang banget ya ngomong koko kalian. Jadi selama 20 tahun ini
Papi bohongin kami. Kami pikir keluarga kita itu harmonis loh, Pi. Punya ayah yang bertanggung jawab. Ternyata, Tunggu, Lis. Papi tahu ini mengejutkan. Dan Papi tidak minta kalian langsung menerimanya sebagai koko. Tapi dia kan darah daging Papi juga. Dia tidak ingin apa-apa. Dia hanya ingin bertemu dengan Papi dan tahu siapa adiknya. Ya nggak bisa gitu dong, Pi. Papi tuh egois. Papi tuh cuma mikirin perasaan Papi sama dia doang. Terus perasaan kita gimana? udah lah, Pi. Aku butuh waktu buat mikir. Ini terlalu mendadak. Anak-anak, Mami ngerti perasaan kalian. Kecewa, kesal mendengar kabar ini. Mi, terus dulu waktu Mami dengar tentang Papi ini, perasaan Mami gimana? Ya, gimana ya? Pastinya sama dengan kalian. Mami juga kaget, kesel. Tiba-tiba merasa Papa itu seperti orang jahat, tidak tanggung jawab. Masa mudanya kacau deh. Terus kok Mami bisa gampang banget sih nerima Papi? Kata siapa mudah? Butuh waktu lama kok. Mami mempertimbangkan untuk menerima lamaran Papi itu. Jujur, kami berdua kaget banget sih dengar berita ini. Dan serasa ngelihat Papi yang berbeda dari yang kami kenal. Papi yang sabar, Papi yang tanggung jawab. Dan gak pernah buat salah. Ternyata Elis, Joan, memangnya kita nggak pernah berbuat salah. Mami ini ya hebat banget jadi wanita. Masih mau aja nerima Papi yang kayak gini. Kalian ngerti kan sekarang? Bukan karena Mami hebat, tapi Mami sadar kita nggak luput dari salah. Nggak ada dosa besar, dosa kecil. Dan yang terutama, ada pengampunan dosa yang kita terima lewat pengorbanan Kristus yang mengampuni dosa kita dan menerima kita sebagai anak-anaknya. Jadi, kita juga harus bisa mengampuni orang lain. Jo, jujur aku pun masih sulit sih untuk memahami hal ini. Tapi kalau Mami aja bisa maafin Papi, masa kita nggak bisa? Dan ingat ya, koko kalian itu hebat. Dia mau mencari dan menemui Papi kalian yang tidak pernah membesarkannya. Ini bukti pengampunan dan penerimaannya. Ternyata aku punya koko ya. Jadi, kalian sudah siap menerima koko kalian? Ya, mau gimana lagi nih? Namanya siapa, Pi? Namanya Kai. Maafkan Papi ya. Masa lalu Papi sangat mengecewakan kalian. Sesungguhnya Papi merasa malu harus mengatakan hal ini. Rasanya menjadi Papi yang munafik selama ini. Papi, udahlah. Kalau Mami dan Koko Kai aja bisa maafin Papi, masa kami nggak bisa melakukannya? Iya, Pi. Mami dan Koko udah nunjukin arti kasih Allah, yaitu mengampuni dan menerima. Mami bangga dengan keluarga Mami. Kasih Tuhan Yesuslah yang memberi kita kemampuan untuk mengampuni dan menerima orang yang pernah menyakiti kita. Besok, Papi akan telepon Koko Kai mengajak makan di rumah kita.
Terima kasih ya istriku. Terima kasih anak-anakku. Kejujuran adalah beban yang paling berat untuk dipikul sendiri, namun paling ringan setelah dilepaskan. 20 tahun membawa beban seperti menyimpan kerikil dalam sepatu. Namun, penerimaan menyembuhkan luka kerikil tajam itu. Terima kasih Yesus. Terima kasih keluargaku. Juga membukakan hati kami. Kalau kami sebentar akan menerima berkat firman-Mu. Kiranya kami boleh dibentuk, diubahkan oleh kuasa daripada firman-Mu saja. Kiranya Allah juga yang senantiasa bekerja melalui hamba-Nya yang terbatas ini. Ya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan isi hati-Mu saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ya kita sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema kita pada saat ini adalah Raja yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan merenungkan tema ini, saya terlebih dahulu mau bertanya. Ketika kita melihat tema ini, sebetulnya sosok seperti apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Ya, berbicara tentang Raja yang rendah hati, sosok seperti apa yang terbayang? Apakah mungkin raja yang murah memberi? Apakah mungkin raja yang peduli terhadap kesengsaraan rakyatnya? Raja yang tidak memimpin dengan teror? Atau seperti apa? Karena kenyataannya Bapak Ibu sepanjang sejarah manusia, raja yang rendah hati itu ada dan sangat banyak hadir dalam sejarah hidup manusia. Salah satu contoh yang mungkin saya ingin perkenalkan bagi kita adalah Raja Canute the Great, ya, King Canute the Great. Dia adalah seorang raja yang memimpin pada saat itu 3 wilayah, di mana ia berhasil menggabungkan wilayah Inggris, kemudian Denmark dan Norwegia. Tentu ini adalah satu pencapaian bagi dirinya. Tidak hanya itu, pemerintahan pada masa dia juga adalah satu pemerintahan yang stabil. Dia berhasil menggabungkan orang Viking dan Anglo-Saxon. Di mana orang Viking pada saat itu adalah lawan, musuh, orang barbar. Dianggap tidak berpendidikan. Tapi dia berhasil menggabungkan orang Viking. Kemudian selama masa pemerintahannya ini, dia juga tidak memerintah dengan teror, dengan tangan besi. Tetapi juga dengan penuh kebaikan. Dia menjaga hukum, ketertiban. Banyak catatan yang menuliskan bahwa dia ini adalah sosok yang religius, orang Kristen yang baik. Dia tanamkan nilai kekristenan di wilayah dia berkuasa. Dia bangun banyak gereja. Bapak Ibu, satu kisah lagi tentang dirinya. Ketika satu waktu banyak orang itu menyanjung Raja Canute begitu ya, karena keberhasilannya. Mungkin orang sudah mulai melihatnya itu seperti seakan-akan seorang dewa begitu ya. Jadi disanjung secara berlebihan. Nah, apa yang dia lakukan merespon akan hal itu? Jadi pertama-tama dia bawa kursinya, tahtanya itu di pinggir pantai gitu ya. Nah, sudah pasti namanya di pantai ada ombak yang datang, ombak tersebut mengenai kursinya, lalu apa yang dia lakukan? Dia berteriak-teriak terhadap ombak tersebut agar ombak tersebut berhenti. Tetapi tentu sudah pasti tidak bisa. Tidak mungkin ombak tersebut tetap datang membasahi kursinya. Lalu dari hal ini dia sebetulnya mendemonstrasikan. Ketika orang-orang sudah mulai menyanjung raja ini, sudah mulai mungkin memberikan pujian yang berlebihan, menganggap seperti sosok dewa. Dia kembali mengingatkan bahwa dia terlepas dari keberhasilannya adalah sosok manusia biasa, manusia yang terbatas, yang lemah. Ombak tidak berhenti ketika dia perintahkan untuk berhenti, bukan?
Dan dia menunjukkan bahwa dia tetap adalah manusia biasa. Oleh karena demonstrasi ini yang dia tunjukkan, disaksikan oleh banyak orang pun, akhirnya orang banyak pengikutnya itu menilai Raja Canute ini tidak hanya berhasil, tidak hanya raja yang luar biasa, tetapi juga sosok raja yang rendah hati. Karena pada tahtanya itu pun dia tidak menganggap dirinya luar biasa besar, tetapi tetap menyadari keterbatasan, kelemahan dirinya sebagai manusia biasa. Bapak Ibu, ini satu contoh dari sejarah dunia yang menunjukkan kepada kita pribadi raja yang rendah hati. Satu contoh lagi yang saya ingin perlihatkan tentang Raja Saladin atau Sultan Saladin. Ya, mungkin Bapak Ibu familiar atau tidak. Di Raja Saladin ini sebetulnya orang Irak begitu ya. Tapi dalam sejarahnya dia adalah sosok pemimpin Mesir ya. Singkat cerita dia akhirnya memimpin Mesir dalam banyak peperangan. Di mana puncak kejayaan Saladin ini terjadi sebelum dan pada saat Perang Salib ketiga. Pada pertempuran Hattin pada 1187. Di mana peperangannya itu dia berhasil menang, mengalahkan pasukan Yerusalem, menangkap pemimpinnya Guy of Lusignan dan juga menghancurkan kekuatan utama. Jadi pada peperangan ini dia menang, dia berhasil menang dan juga kekuatannya mulai dipandang khususnya oleh tentara-tentara Kristen yang pada saat itu adalah lawan dari dirinya. Tapi justru ketika dia berhasil menang, ada banyak hal-hal yang baik yang dia tetap tunjukkan. Di mana dia adalah raja yang paling banyak membebaskan tawanan-tawanan orang-orang Kristen. Kenapa ini signifikan? Karena pada perang sebelumnya orang-orang Kristen justru lebih condong membunuh semua tawanan, dihabisin. Tetapi dia justru memperlakukan tawanan itu sebagai manusia. Lalu satu peristiwa lucu juga ketika pada saat itu Perang Dunia Ketiga lawannya Richard the Lionheart itu sakit, dia itu hentikan perang. Justru dia kirimkan tabibnya datang untuk boleh menolong Richard lawannya itu sehingga ketika sembuh baru peperangan itu dimulai kembali. Tidak hanya itu, ada banyak catatan lain yang menunjukkan kebaikannya. Suatu waktu ketika ada seorang ibu ya dari daerah musuh sebetulnya, dari daerah Yerusalem yang kehilangan anaknya. Ibu tersebut terlebih dahulu datang kepada Richard the Lionheart. Tetapi justru Richard itu mengarahkan ke Saladin yang adalah musuhnya. Lalu ibu tersebut ya dengan menangis meminta tolong, lalu Raja Saladin menolong dan akhirnya menemukan anaknya yang hilang. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu bisa lihat kisah bahwa Raja Saladin ini raja yang baik. Maka tidak mengherankan justru pada saat itu orang Kristen ya yang adalah lawan dari Raja Saladin ini itu menyukai, mengagumi Raja Saladin dengan setiap kebaikan yang dia lakukan dan juga raja ini dianggap sebagai sosok yang rendah hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai sini kita bisa melihat bahwa raja-raja dunia juga bisa dikatakan sebagai raja yang rendah hati. Kalau kita mau menelusuri sejarah dunia ini akan ada banyak dan tidak akan habis kalau kita mau bahas satu-satu. Siapa-siapa aja raja yang rendah hati, siapa-siapa saja raja yang mau menolong rakyatnya yang kesulitan, siapa-siapa saja raja yang mau bersikap baik dan tidak angkuh sombong walaupun dia adalah pemimpin tertinggi, itu akan sangat banyak. Orang-orang yang menolong, yang tidak sembarang membunuh, tidak haus tahta. Bisa jadi standar seorang raja dianggap rendah hati. Tapi tentu pertanyaannya bagi kita sekarang, mana yang berarti bagi kita di antara banyak raja sepanjang sejarah, mana yang sungguh-sungguh berarti bagi hidup kita? Berarti bagi kita sekarang ini dan untuk masa depan kita. Bapak Ibu mungkin spontan kita akan terus menjawab ya, Kristus, Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun mungkin dalam jejak pelayanan Yesus Kristus kita akan lihat bahwa dia sebetulnya tidak pernah menduduki posisi sebagai raja, bukan? Dia tidak pernah berhasil menggulingkan kekuasaan Roma. Tidak pernah mengalahkan kaisar, lalu duduk dalam tahta kepemimpinan tertinggi, tidak pernah.
Malahan apa yang dia lakukan itu sederhana. Pelayanan publik. Dia pergi ke banyak tempat, melakukan mukjizat yang luar biasa. Melakukan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Dia bangkitkan orang yang telah mati. Dia beri makan orang-orang yang kelaparan. Oleh karena itu banyak pengikutnya. Tidak hanya 12 murid. Tetapi banyak ribuan orang mengikut dia kemana ia pergi. Entah orang-orang yang mau mendengar pengajaran Yesus. Entah orang-orang yang sekedar penasaran. Entah orang-orang yang mau menerima mukjizat atau menyaksikan mukjizat dengan mata kepala mereka sendiri. Ada banyak pengikut Yesus. Yesus juga pribadi yang dengan rendah hati mau berinteraksi dengan golongan orang-orang yang dihindari. Dengan orang-orang yang mengalami penyakit kusta. Yang dianggap najis pada saat itu. Yesus yang terlebih dahulu berinteraksi memulihkan. Dengan orang Samaria yang didiskriminasi. Tidak diakui. Yesus yang terlebih dahulu ngobrol, berinteraksi dengan mereka. Dengan pemungut cukai. Orang-orang yang dibenci. Yang dianggap jahat, dianggap pengkhianat bangsanya sendiri. Yesus terlebih dahulu datang dan mengampuni mereka. Tapi Bapak Ibu kita sebagai pribadi perlu yakin. Kalau mungkin kita bandingkan ya, raja demi raja side to side. Yesus ini tidak pernah menduduki posisi sebagai raja. Tidak pernah dia memimpin, memerintah seperti itu ya. Tetapi satu keyakinan kita, bahwa Kristus sungguh adalah Raja yang rendah hati yang paling berarti bagi hidup kita sekarang. Ini yang harus menjadi keyakinan kita. Dan kita akan sama-sama lihat Bapak Ibu. Kita buka Alkitab kita dari Zakaria 9 ayat 9. Zakaria 9 ayat 9. Dan juga Matius 21 ayat 5 sampai 11. Zakaria 9 ayat 9 dan juga Matius 21 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Kita lanjutkan ke Injil Matius 21 ayat 5 sampai 11. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasi dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya pun menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus. Dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat, Nabi Zakaria terlebih dahulu telah menubuatkan. Nubuatan adalah wahyu, pesan yang memberikan mereka gambaran tentang masa yang akan datang. Bahwa akan ada raja yang datang, raja yang rendah hati dan memimpin bangsa tersebut. Karena pada konteks masa itu, bangsa Israel baru saja pulang dari pembuangan. Mereka tidak ada pemimpin. Secara ekonomi mereka lemah. Mereka merasa sebagai bangsa yang kecil, tidak berdaya. Apalagi di sekitar mereka ada bangsa-bangsa yang besar, bangsa Damsyik dan sebagainya. Yang sebetulnya mengancam keberadaan mereka. Ditambah lagi tentu secara religius mereka sudah mulai lupa.
sudah mulai pudar tentang yang namanya keselamatan bagi mereka. Tentang yang namanya Mesias. Tetapi kembali Zakaria menubuatkan, menyerukan bahwa bangsa tersebut tidak dilupakan. Bahwa akan ada raja yang memimpin mereka dengan lemah lembut. Yang mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Tentu pesan ini adalah satu pesan yang penting. Yang menguatkan bagi mereka. Dan nubuatan ini tentu tidak dilupakan. Allah tidak lupa. Kita lihat bagaimana dalam Injil pun para penulis Injil menyadari akan hal ini ya, dan menuliskannya. Bapak Ibu, ketika dari rentang Nabi Zakaria menyerukan nubuatannya sampai zaman penulisan Injil, itu kurang lebih ada 500 tahun. Dan dalam rentang 500 tahun itu mungkin orang-orang bisa melupakan, orang-orang bisa meragukan. Tetapi Allah mengingat janjinya dan mewujudkan janjinya. Di mana Kristus datang mengendarai seekor keledai. Dan nubuatan tersebut digenapi secara akurat dalam Kristus. Di mana terdengar sorak-sorai dari orang banyak. Dan juga ada seruan hosana bagi anak Daud. Jadi Kristuslah yang menggenapi secara akurat nubuatan tersebut. Lalu pertanyaannya bagi kita sekarang, kenapa Kristus itu menjadi penting? Yang telah dinubuatkan menjadi penting. Karena hal ini menunjukkan bahwa Yesus itu bukan sekedar sosok rendah hati yang kebetulan hadir dalam sejarah hidup manusia. Dia bukan suatu kebetulan. Tapi ada rencana Allah di balik itu semua. Di mana Kristus nantinya bukan hanya sekedar mengajarkan tentang bagaimana rendah hati, bagaimana sih hidup baik itu. Tapi lebih dalam daripada itu, dia juga membawa apa yang Allah sejak semula rancangkan bagi dunia ini. Rindukan bagi dunia ini. Oleh karena itu bukan hanya bagi orang-orang pada zaman itu yang menyaksikan Yesus secara langsung. Tetapi juga bagi kita sekarang. Maka jelaslah Kristus adalah Raja yang rendah hati. Yang berarti bagi kita sekarang ini Bapak Ibu. Karena kita pun diundang masuk ke dalam penggenapan rencana Allah. Rencana keselamatan bagi Allah. Dan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita sekarang mau melihat. Lantas bagaimana kita sebagai manusia yang berdosa, yang dipenuhi dengan keterbatasan, tetap bisa berespon secara tepat. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana hidup kita, sungguh-sungguh berespon terhadap Kristus yang adalah Raja sejati dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat, tadi bagaimana Yesus datang mengendarai keledai muda, di mana arti nubuatan tersebut adalah dia yang membawa damai, dia yang akan hadir secara lemah lembut. Di mana mungkin banyak orang pada saat itu juga mulai sadar. Yesus menggenapi nubuatan. Kita lihat respon dari orang banyak. Di mana orang banyak tersebut merespon dengan menghamparkan pakaiannya di jalan. Dan juga memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Bapak Ibu, kalau kita lihat, sebetulnya hal ini bukan sekedar respon biasa. Tetapi ketika mereka dengan rela menghamparkan pakaian mereka di jalan, ketika mereka memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan, sebetulnya sambutan meriah ini spesifik adalah cara seorang Yahudi menyambut raja. Jadi sambutan ini spesifik hanya untuk raja yang akan memimpin mereka. Tidak hanya itu, kerumunan banyak orang ini juga berseru, tadi kita sudah baca. Mereka yang di belakang Yesus, mereka yang berjalan bersama dengan Yesus, mereka berseru nampaknya dengan yakin, Hosana bagi anak Daud. Yang menekankan bahwa Kristuslah itu garis keturunan Daud yang akan memimpin, yang akan menjadi raja bagi bangsa tersebut. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Bapak Ibu, seruan Hosana ini dalam Mazmur itu seringkali berbicara tentang seruan minta tolong.
Tetapi dalam penggunaannya secara waktu yang lebih modern, pada masa itu bisa menjadi seruan sukacita. Kenapa? Karena seruan ini mewakili sukacita atas keselamatan yang telah tiba. Atas pertolongan yang telah tiba, bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan menolong, menjawab seruan mereka. Maka mereka bersukacita. Karena Kristuslah jawaban dari keselamatan yang selama ini mereka butuhkan. Orang-orang yang dijajah, orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Kristus datang dan mereka semua berseru, Hosana, Hosana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini respon ya dari orang banyak. Di mana mereka bersukacita, berseru, mereka rela menghamparkan pakaian mereka. Mereka menyampaikan Hosana, Hosana, anak Daud. Namun kita lihat yang selanjutnya, ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem akan ada satu respon yang nampaknya sedikit berbeda. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Bapak Ibu, kalau kita membaca kata gemparlah, jangan kita berpikir bahwa kota tersebut juga ikut sukacita, juga turut senang dengan kehadiran Yesus. Jadi salah satu penafsir, Ulrich Lass, itu berkata bahwa kata gemparlah ini justru dipakai bukan untuk menunjukkan kegembiraan. Tapi sebaliknya kata ini dipakai untuk menunjukkan ada guncangan karena ketakutan, karena kekhawatiran. Jadi bangsa tersebut sebetulnya khawatir. Orang banyak dan juga Yesus tiba-tiba masuk ke kota tersebut. Mereka merasakan takut, khawatir, mungkin risih. Siapa ini tiba-tiba datang dengan kerumunan orang banyak? Mereka berseru, berteriak-teriak. Siapa ini? Jadi kota Yerusalem seisinya tidak menyambut Yesus dengan positif. Bapak Ibu, mungkin kita bingung kenapa respon orang Yerusalem justru sangat berbeda. Bapak Ibu, secara sejarah ya, sejarah orang Yahudi, ada banyak sosok yang sebetulnya digadang-gadang akan menjadi seorang raja, akan menjadi seorang pemimpin. Yudas Makabeus misalnya, dan masih banyak lagi. Yang begitu didukung untuk bisa menjatuhkan pemerintahan pada saat itu, untuk bisa mengalahkan penjajah. Tentu ada usaha yang dilakukan, tapi kita tahu sejarahnya bahwa sebagian besar akhirnya mereka gagal. Akhirnya pengikut mereka itu tercerai-berai. Lalu apa dampaknya bagi kota Yerusalem, bagi orang Yahudi? Tentu mereka semakin ditekan. Tentu pengawasan terhadap mereka semakin diperketat. Tentu mereka semakin mengalami ketidakadilan. Tentu penjajah pada saat itu memastikan agar tidak ada lagi orang-orang yang ingin melakukan pemberontakan. Maka pada titik itu ketika orang Yerusalem menyaksikan Yesus sama sekali tidak ada sukacita Bapak Ibu. Yang mereka rasakan adalah khawatir, takut, risih. Itu yang terjadi. Jadi respon yang kedua yang bisa kita sama-sama lihat. Yaitu justru ketika Yesus datang menunggangi keledai dengan nubuatan yang sedang ia genapi, orang Yerusalem tetap merasakan takut. Dan sampai ini kita melihat ada dua tipe respon. Yang pertama orang banyak tadi, di mana mereka menyambut Yesus nampaknya dengan penuh sukacita gitu ya, dengan penuh antusias, mereka rela pakaian mereka itu dijadikan tempat Yesus jalan. Tetapi di sisi lain juga ada ketakutan karena kehadiran Yesus. Namun Bapak Ibu, sesungguhnya narasi kita menyimpan satu ironi yang lebih dalam lagi. Kalau kita lihat pada teks selanjutnya, ayat selanjutnya. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, lalu orang bertanya, siapakah orang ini? Orang banyak itu menyaut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Bapak Ibu melihat ada keanehan di sini? Apakah Bapak Ibu melihat ada sesuatu yang tidak sesuai? Bapak Ibu, bukankah sambutan yang mereka berikan adalah sambutan terhadap raja? Cara yang mereka lakukan dengan mereka memotong ranting, berseru-seru adalah cara yang mereka berikan terhadap raja. Itu cara mereka, itu tradisi mereka menyambut sosok pemimpin, sosok raja yang sangat spesifik hanya untuk raja. Begitupun seruan mereka ketika mereka berseru Hosana bagi anak Daud, itu adalah terhadap orang yang akan memimpin mereka, adalah garis keturunan Daud. Sedangkan Nabi tidak pernah disambut sedemikian meriah. Nabi tidak perlu disambut
menerima sambutan seperti itu. Malahan justru nabi sepanjang sejarah bangsa Israel itu konotasinya negatif. Adalah pribadi-pribadi yang paling malang. Mereka ini orang-orang yang teriak-teriak sendiri, berseru-seru sendiri tapi tidak pernah didengarkan. Mereka orang ini yang berjuang sendiri mewujudkan apa yang menjadi suara Tuhan. Tetapi nyatanya dianiaya. Mereka ini adalah orang-orang yang dilupakan. Bukankah Bapak Ibu melihat keanehannya? Di saat mereka bisa begitu nampaknya antusias, berseru, menyerukan hosana, menyerukan keselamatan telah tiba. Tapi di saat yang sama mereka juga menganggap Yesus ini nabi. Dari Nazaret di Galilea, dari kota kecil. Maka kita bisa lihat, selain ada penurunan taraf ya mengenai siapa Yesus bagi mereka, mereka itu sebetulnya ketika menyambut Yesus sebagai raja, juga di saat yang sama meragukan status Yesus sebagai raja. Mereka tidak yakin betul Yesus ini adalah raja. Terlepas dari seruan mereka, terlepas dari cara mereka menyambut, di hati mereka ada satu keraguan. Padahal kita tahu ada nubuatan yang membuat Yesuslah pribadi raja yang paling berarti bagi hidup mereka. Raja yang membawa misi Allah. Yang membawa apa yang Allah rindukan bagi mereka. Tetapi di saat yang sama mereka meragukan, bahkan kita tahu jalan ceritanya nanti. Orang-orang tersebut akan semakin tidak yakin menyaksikan perjalanan pelayanan Yesus yang ditangkap, dikhianati muridnya sendiri, diadili, dan dihukum mati. Dan mereka-mereka ini jugalah, orang banyak ini juga yang sebelumnya berseru hosana, kini berteriak, salibkan dia. Berakhir tragis Bapak Ibu. Mereka tidak lagi mengenali Yesus sebagai raja. Karena mungkin sejak semula mereka tidak pernah yakin. Tidak pernah percaya bahwa Yesus itulah raja sejati yang akan menyelamatkan mereka. Karena sejak semula sambutan mereka yang meriah itu tidak pernah mewakili isi hati yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah raja. Maka terhadap Yesus pribadi yang sama itu mereka juga berani berseru dengan lantang, dengan yakin, salibkan dia. Salibkan dia. Dan pada saat itu mungkin Yesus lebih dianggap sebagai raja yang gagal. Timbang raja yang sejati, raja yang rendah hati. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, serangkaian kisah ini sampai kepada satu permenungan yang juga mendarat bagi kita semua. Satu pertanyaan, siapa Kristus bagi kita? Satu pertanyaan yang penting tentunya, siapa Kristus bagi setiap kita? Apakah mungkin bagi kita dia hanya sekedar nabi yang berseru-seru, yang menyerukan apa yang benar, apa yang semestinya? Apakah mungkin dia adalah teladan? Apakah mungkin dia sosok yang luar biasa hebat dengan mukjizat yang ia lakukan, dengan mukjizat yang tiada orang lain bisa lakukan? Apakah mungkin dia sekedar guru dengan pengajaran-pengajarannya yang di luar pemikiran pada saat itu? Bapak Ibu, kiranya ini yang menjadi permenungan kita. Kalau selama ini kita mendengar perkataannya, tapi kita tidak melakukannya, barangkali dia hanya sebatas nabi yang bersuara dalam hidup kita. Kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah lakukan. Kalau mungkin selama ini kita terkagum dengan kebaikannya, tapi gaya hidup kita tidak pernah diubahkan. Mungkin barangkali dia hanya sebatas tokoh moral yang menakjubkan, yang kita kagumi, yang kita nilai hebat. Kalau selama ini mungkin kita mempelajari, kita baca apa yang jadi perkataan Yesus, tapi nyatanya tidak ada buah iman yang muncul dalam hidup kita. Ya barangkali dia hanya seorang guru hikmat. Sekedar perkataan yang mengisi kepala kita tanpa ada buah iman yang timbul dalam hidup kita. Bapak Ibu, jangan-jangan kita sama dengan kerumunan orang banyak yang sebetulnya tidak memiliki satu keyakinan bahwa Yesus itu raja. Dan di saat yang sama pun kita juga menutup mata terhadap arti nubuatan yang digenapi di dalam dia. Kita tidak anggap itu menjadi hal yang berarti. Tidak menganggap
Kristus menjadi pribadi yang penting. Dan kita pun gagal melihat rencana Allah yang begitu besar yang telah Ia wujudkan. Jangan-jangan masing-masing dari antara kita adalah pribadi yang tidak jauh berbeda dengan orang banyak. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hari ini bisa berkata, kita yakin bahwa Dialah Raja. Kalau kita sungguh yakin bahwa Dialah Raja, maka keyakinan ini menuntut segenap hidup. Menuntut segenap keseluruhan hidup kita. Bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar seruan-seruan yang ramai keluar dari mulut bibir kita. Tetapi segenap hidup. Kristus, kalau Kristus adalah Raja, kita serahkan hidup kita sepenuhnya bagi Dia. Ini hal yang pertama yang bisa kita sama-sama renungkan. Kalau Kristus adalah Raja, maka harusnya satu hal, ada ketundukan dalam hidup kita terhadap perintahnya. Karena apa? Karena Raja tentu memiliki satu otoritas. Mari kita tanya, adakah Kristus berotoritas dalam hidup kita? Adakah perintahnya untuk mengasihi? Perintahnya untuk mengampuni? Untuk senantiasa setia, untuk bertumbuh? Itu yang kita hidupi. Itu yang kita taati. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Atau justru kita tidak pernah tunduk. Kita tidak meyakini otoritasnya. Kalau Kristus adalah Raja, harusnya ada rasa hormat yang kita berikan. Karena Ialah Raja. Kita sendiri tahu bagaimana harus bersikap ketika ada orang penting datang. Ketika ada, ambil contoh presiden datang. Kita yang mungkin biasa bercandanya nyeleneh gitu ya, ketawa-ketawa heboh, bisa jaga sikap. Bisa akhirnya begitu takut, begitu hormat. Begitupun seharusnya sikap hati kita, segenap hidup kita. Ada rasa hormat yang kita berikan terhadap kuasanya, terhadap kekudusannya. Kita tidak lagi dengan mudah berbuat dosa karena berpikir dia tidak melihat. Karena berpikir bahwa dia tidak tahu. Kita tidak sembarangan terhadap kekudusan dan kuasanya. Kita tidak lagi memilih apa yang melukakan hatinya. Tetapi terus mau senantiasa hidup benar. Hidup berkenan bagi Tuhan. Dan itu dilakukan dengan satu kesadaran. Bahwa Kristus adalah Raja yang harus kita hormati. Dengan hidup yang dipakai untuk memuliakannya. Dengan satu hidup yang kudus. Bapak Ibu, kalau ada keyakinan bahwa Kristus adalah Raja, maka kita pun juga harus yakin terhadap rencananya dalam hidup kita. Bapak Ibu, dalam dunia ini Raja yang baik adalah Raja yang bisa berencana. Yang bisa menyusun strategi untuk memimpin peperangan sehingga bangsanya bisa menang. Raja yang begitu berhikmat akan strateginya, akan keputusan-keputusannya, menanggapi hal-hal yang sulit yang sedang dihadapi bangsanya. Masalah kelaparan, masalah sakit penyakit misalnya. Raja yang baik adalah raja yang bisa menentukan dia harus apa, rakyat harus apa. Begitupun Kristus yang adalah raja dalam hidup kita. Ada rencana yang terbaik. Ada rencana yang luar biasa melampaui pemikiran kita. Di dalam setiap musim kehidupan kita yang kita alami. Sulit ataupun senang. Susah ataupun mudah. Kristus punya rencana. Barangkali kita menjadi tidak yakin karena mungkin kita belum bisa melihat. Barangkali kita masih kebingungan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kalau sungguh Dia adalah Raja, maka seharusnya ada keyakinan terhadap rencananya, terhadap rancangannya yang sedang Ia kerjakan dalam hidup setiap kita. Walaupun mungkin sulit karena kita tidak bisa langsung melihat ujung akhirnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai Kristus itu hanya menjadi pusat seruan, pusat semarak kita seminggu sekali Bapak Ibu. Kita beribadah, kita nyanyi, ada nama Yesus di dalamnya. Tapi ya sudah hanya sebatas itu saja. Pusat kita berseru, ramai, semarak, tapi hanya sebatas itu saja. Dan nyatanya Dia tidak pernah duduk dalam tahta hati kita. Tidak pernah ada dalam pusat hati kita. Maka pada akhirnya kita tidak
berbeda jauh dengan orang banyak. Yang nampaknya berseru dengan penuh keyakinan. Yang nampaknya menyambut Yesus dengan kepercayaan penuh bahwa ialah sumber keselamatan, bahwa ialah raja yang akan memerintah. Tapi nyatanya hati mereka dipenuhi keraguan. Hati mereka tidak pernah percaya Yesus adalah raja, adalah pemimpin sejati mereka. Bapak Ibu, yang kedua menjadi permenungan kita. Jika Kristus adalah raja, maka izinkan Ia mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu, hal ini adalah tentu hal yang sulit. Kita akan secara intuitif kita berpikir kitalah yang punya kendali penuh atas hidup kita. Kita yang paling bisa menentukan apa yang terbaik buat kita, apa yang paling benar buat kita, apa yang boleh, apa yang tidak perlu. Seringkali permasalahannya itu karena tidak ada yang mungkin memimpin hidup kita. Kita berjalan sendiri saja sesuai dengan keinginan kita. Maka tanpa sadar arah hidup kita menjadi tidak beraturan. Kita cenderung dibawa oleh dunia ke sana kemari dengan ideologi-ideologi yang ada. Dan itu membawa hidup kita semakin tidak beraturan. Atau mungkin ada raja yang palsu yang sedang memimpin hidup kita. Entah itu mungkin uang, entah itu mungkin orang lain, atau ambisi kita terhadap satu tata. Apapun itu, ada raja yang palsu mungkin sedang memimpin hidup kita. Maka arah hidup kita akan semakin lama, bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi justru akan semakin jauh. Semakin jauh dari Allah. Kita dipimpin semakin lupa terhadap Tuhan, semakin tidak mengandalkan Tuhan. Coba Bapak Ibu introspeksi. Kita lihat apakah mungkin ada kekosongan dalam hidup kita atau justru ada raja yang palsu sedang memimpin arah hidup setiap kita. Karena kalau sungguh-sungguh Kristus telah memimpin hidup kita, satu hal yang kita akan lihat, kita tidak lagi terikat oleh dosa. Dia telah tunjukkan bagaimana kuasanya yang telah membebaskan kita dari kuasa maut. Dan dengan kuasanya, Dia juga yang akan memimpin kita dari dosa-dosa lama kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang mungkin melukakan hati orang lain yang kita biasa lakukan. Kristus sendiri yang akan membebaskan kita. Dan kita tidak lagi terikat oleh dosa-dosa. Hidup kita yang mungkin kacau. Banyak mengikuti cara hidup dunia. Allah pimpin dalam satu keteraturan. Keteraturan yang berarti turut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dengan apa yang menjadi kerinduan dan keinginan Tuhan. Kita yang mungkin selama ini berjalan sendiri, merasa tidak punya pengharapan, merasa harus bergantung penuh pada kekuatan sendiri, tidak punya orang yang lain. Kini dipimpin oleh Allah, mengikuti arahan Tuhan. Ada perubahan dalam hidup kita yang pasti Tuhan wujudkan. Kristus bukan raja yang diam-diam saja. Tetapi Dia yang mengubah dari kekacauan menjadi keteraturan dalam hidup kita. Sehingga hidup kita berkenan bagi Tuhan. Tapi tentu Bapak Ibu, Dia adalah raja yang rendah hati. Sebagaimana Dia masuk mengendarai keledai, masuk ke kota Yerusalem. Ia pun masuk dalam hati kita juga sebagai raja yang damai. Dia tidak paksa. Dia tidak pada akhirnya menuntut dengan keras. Tetapi Kristus Allah kita, Raja yang terus setia menunggu. Dia mengetuk pintu hati kita, Dia memanggil dengan lembut. Dia Allah yang berkuasa, Dia punya kuasa yang luar biasa, yang mampu mengubahkan setiap kita. Tetapi cara yang Ia rindukan adalah kita dengan satu kesadaran penuh. Dengan kerinduan, itu kita yang memilih untuk datang kepadanya. Memohon Allah, memohon Kristus pegang kendali atas hidup kita, menduduki tahta dalam hati kita, dan membawa perubahan. Dan ini semua didasari atas relasi kita. Bapak Ibu, mari pada saat ini kita mau datang dan membukakan hati kita kepada Raja yang rendah hati, Raja yang sejati. Dia sendiri yang akan memimpin hidup kita. Semakin hari, semakin berkenan bagi dirinya. Dan biar nama Tuhan saja yang terus dipermuliakan.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama renungkan. Menjadi satu pertanyaan refleksi bagi hidup kita. Adakah perubahan dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa Kristus sungguh merajai hidup kita? Atau nyatanya seperti tadi sudah disampaikan, dia belum sungguh-sungguh raja bagi hidup kita. Adakah bagian hidup kita yang semakin tunduk kepadanya? Atau kita mungkin masih merasa kitalah yang pegang kendali atas hidup kita. Atau mungkin masih ada raja-raja yang lain, raja-raja yang palsu yang memimpin hidup kita ke arah yang semakin jauh dari Tuhan. Nah, adakah kehidupan kita yang semakin diubahkan, semakin terarah, tertuju hanya kepada Allah? Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan kalau mungkin bagi kami Engkau bukanlah Raja sejati. Untuk itu tolonglah hati kami dan bertahtalah dalam hidup kami. Kami mau ya Tuhan dipimpin penuh oleh Allah dan kami mau menyerahkan segenap hidup kami di bawah kendali-Mu ya Tuhan. Kami tahu tidaklah mudah, tapi biar Allah Roh Kudus yang senantiasa menopang kami, sehingga kami dengan kesungguhan hati, dengan setia, boleh menjadi pribadi yang menghidupi kebenaran firman-Mu, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, ini yang menjadi doa kami, demi Kristus Yesus. Amin.